Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan serta Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah hadir pada hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis dengan judul Pengembangan Buku Cerita Bergambar bermuatan kearifan lokal Makepung untuk meningkatkan minat belajar dan literasi sains siswa kelas 4 sekolah dasar. Adapun presentasi kali ini saya akan awali dengan latar belakang penelitian, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, dilanjutkan dengan metode penelitian hingga teknik analisis data. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan penelitian ini pada bagian latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan yang muncul dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Yang pertama adalah kemampuan literasi sains yang masih rendah. Hal ini didukung dengan berdasarkan capaian PISA pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwasannya capaian literasi sains Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD. Nah, kemudian kondisi tersebut diperkuat dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan di sekolah mitra. Didapatkan hasil observasi dan wawancara bahwasannya siswa ini masih menunjukkan kesulitan dalam mengaitkan konsep sains dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Permasalahan yang selanjutnya yaitu rendahnya minat eh, rendahnya minat belajar siswa dalam pembelajaran IPAS yang ditunjukkan dari hasil angket yang sebelumnya sudah di-share ke anak-anak. Ternyata dari aspek minat, eh, ternyata hasilnya dari salah satu aspek minat belajar yang kategori keterlibatan siswa masih mencapai 48% dari skala 100. Kemudian yang selanjutnya karakteristik materi gaya yang bersifat abstrak sehingga masih sulit dipahami. Nah, permasalahan yang ketiga ini berkaitan dengan cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, di sini banyak sekali siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi apabila hanya menggunakan penjelasan saja. Karena berdasarkan hasil observasi, guru cenderung menggunakan media pembelajaran yang didominasi oleh buku teks. Berkaitan dengan permasalahan yang keempat. Jadi guru itu masih menggunakan media hanya buku teks sebagai panduan utama. Nah, di sana saya lihat pada saat observasi guru hanya mengajar dengan cara menulis, bukan dari cara aktivitas kegiatan seperti apa namanya pengamatan atau seperti anak-anak itu melakukan eh, pemecahan masalah sendiri sehingga pada saat observasi pembelajaran berlangsung sulit maaf murid masih terlihat pasif, dia hanya mendengarkan dan mencatat apa yang gurunya katakan seperti itu. Oleh karena itu berdasarkan beberapa masalah tersebut diperlukan adanya solusi yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep IPA secara lebih konkret sekaligus meningkatkan minat belajar. Jadi ketika anak-anak itu sudah paham dengan materi, kemudian dia akan minat untuk mengikuti pembelajarannya, dia akan termotivasi atau dia itu akan mau untuk belajar gitu. Nah, adapun solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini, yang pertama mengembangkan buku cerita bergambar sebagai media pembelajaran IPAS. Media ini dipilih karena memadukan cerita dan ilustrasi yang menarik sehingga mampu menyajikan konsep gaya secara lebih konkret dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang masih berada pada tahapan operasional konkret. Nah, di sini anak siswa usia sekolah dasar menurut Jen Piase pada tahapan operasional konkret yang dimana dia masih membutuhkan eh, penjelasan seperti ilustrasi dan bacaan gitu. Sehingga dengan mengembangkan buku cerita bergambar ini diharapkan membangkitkan minat belajar siswa. Kemudian solusi yang kedua itu menyajikan konsep gaya melalui ilustrasi dari cerita sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Yang selanjutnya
Adapun tindakan atau implementasi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama mengintegrasikan kearifan lokal Mekepung sebagai konteks dari etnoscience. Dan yang selanjutnya mengaitkan konsep gaya otot, gaya gesek, dan gaya gravitasi dalam fenomena Mekepung. Dan yang terakhir mengembangkan media untuk meningkatkan minat belajar serta literasi sainsnya ini. Melalui fenomena mekepung, siswa diajak mengaitkan konsep gaya otot, gaya gesek, dan gaya gravitasi dengan peristiwa yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, media ini diharapkan mampu bukan hanya menyampaikan budaya lokal saja, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan minat belajar dan literasi sains siswa melalui pembelajaran yang lebih konkret, bermakna, dan menarik. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, penelitian ini memiliki satu tujuan umum dan empat tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya itu yaitu menghasilkan buku cerita bergambar bermuatan kearifan lokal yang valid, praktis dan efektif untuk meningkatkan minat belajar dan literasi sains. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama mendeskripsikan rancang bangun cerita bergambar bermuatan kearifan lokal Mekepung menggunakan model EDI. Yang kedua, menganalisis validitas buku cerita bergambar penelitian eh, bergambar berdasarkan penilaian ahli media, ahli materi, dan ahli kebahasaan. Yang ketiga, menganalisis kepraktisan buku cerita bergambar berdasarkan penilaian guru. Dan yang keempat, yaitu menganalisis efektivitas buku cerita bergambar dalam meningkatkan minat belajar siswa dan literasi sains siswa. Yang selanjutnya, manfaat dari penelitian ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Yang pertama, dapat memperkaya kajian pengembangan media pembelajaran berbasis etnoscience. Yang kedua, mendukung penerapan meaningful learning theory dari David Ausubel dan dual coding theory dari Mayer. Kemudian yang ketiga, menjadi referensi bagi penelitian pengembangan media pembelajaran di sekolah dasar. Adapun manfaat praktis dari cerita pengembangan buku cerita ini yang pertama bagi siswa diharapkan dapat mampu meningkatkan minat belajar, yang kedua diharapkan mampu meningkatkan literasi sains dan yang ketiga itu diharapkan mampu membantu siswa dalam memahami konsep gaya secara kontekstual yang dekat dengan lingkungannya melalui budaya yang ada di daerah. Kemudian bagi guru yang pertama menjadi alternatif media pembelajaran IPAS. Yang kedua, mempermudah penyampaian materi gaya. Jadi diharapkan dengan adanya pengembangan buku cerita bergambar ini, guru dapat menggunakan media yang lebih inovatif dalam menyampaikan materi IPAS. Lebih khusus pada materi bab 3 gaya di sekitar kita tentang materi gaya. Kemudian yang selanjutnya bagi sekolah, manfaatnya yang pertama mendukung pembelajaran berbasis kearifan lokal. Yang kedua menunjang implementasi kurikulum merdeka yang mengedepankan pembelajaran yang lebih kontekstual atau dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan bagi peneliti yang lainnya menjadi referensi penelitian pengembangan media berbasis kearifan lokal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian research and develop atau lebih dikenal dengan penelitian pengembangan yang di mana penelitian pengembangan ini memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu produk pembelajaran serta yang telah lulus uji kelayakan, uji kepraktisan yang sudah dikembangkan. Nah, produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa buku cerita bergambar bermuatan kearifan lokal yang digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar dan literasi sains. Adapun model pengembangan dari eh, adapun model pengembangan yang digunakan yaitu model ED dengan 5 tahapan, analyze, yaitu tahapan analisis, desain, tahapan mendesain, kemudian develop, pengembangan serta implementation atau implementasi dan evaluation yaitu evaluasi.
Prosedur penelitian yang selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang dikembangkan ini dengan lima tahapan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu analyze, design, develop, implementation, dan evaluation. Di sini ada lima tahapan. Yang pertama itu tahapan analisis atau analyze. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan dalam pengembangan media pembelajaran. Di dalamnya itu mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, analisis kurikulum IPAS, analisis karakteristik siswa, serta analisis potensi kearifan lokal Makepung. Nah, di sini analisis kebutuhan pembelajaran apa saja yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian setelah menganalisis kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa, analisis kurikulum IPAS yang mencakup analisis capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, serta diturunkan ke dalam alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya analisis karakteristik siswa. Karakteristik siswa kelas 4 SD ini berada pada tahapan apa, kemudian apa yang dia butuhkan. Nah, di sana sebagai penelitian pengembangan di sana kita harus menganalisis secara detail apa saja karakteristik siswa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran IPAS ini. Kemudian yang selanjutnya kita juga tidak lupa melakukan analisis potensi kearifan lokal Makepung yang akan kita integrasikan. Nah, di sana bagaimana caranya menyambungkan antara potensi kearifan lokal Makepung ini dengan konsep-konsep gaya dan perubahannya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tahapan desain, merupakan tahapan perancangan produk. Pada tahapan ini dilakukan penyusunan storyboard atau naskah cerita. Nah, di sini eh, pengembang atau peneliti melakukan membuat teks naskah cerita yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak, yang disesuaikan dengan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian setelah naskah cerita sudah selesai, peneliti selanjutnya melakukan desain ilustrasi buku. Nah, di sini bagaimana gambarnya, font, serta warna yang cocok untuk anak usia sekolah dasar. Balik lagi, desain ilustrasi buku ini harus disesuaikan dengan hasil dari analisis kebutuhan sebelumnya. Kemudian setelah ilustrasi buku sudah tepat, kemudian sudah layak, diujikan. Selanjutnya, pengembangan selanjutnya itu menyusun instrumen penelitian. Jadi, bukan hanya menyusun medianya saja, tetapi peneliti juga menyusun instrumen penelitiannya. Nah, kemudian setelah tahap desain selesai, dilanjutkan pada tahap develop atau pada tahap pengembangan. Di sini tahap pengembangan produk berdasarkan rancangan yang sudah dibuat dari analisis, kemudian dirancang storyboard atau naskahnya. Nah, di sini pada tahap develop ini kita bagian tahap mengembangkan bagaimana cerita bergambar ini tuh dibuat di dalam suatu buku. Nah, di sini tuh di tahap development ini bukan hanya sekedar mengembangkan buku cerita dari naskah kemudian ilustrasi saja, tetapi setelah buku cerita bergambar itu selesai, buku cerita bergambar tersebut harus diujikan validasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli kebahasaan. Nah, setelah diujikan atau divalidasi oleh ahli materi media dan kebahasaan, peneliti yang telah mengembangkan buku cerita bergambar ini melakukan revisi produk berdasarkan masukan dari validator. Misalnya gambarnya kurang sesuai atau teksnya terlalu panjang. Nah, di sini nanti peneliti akan merevisi produk berdasarkan dari masukan dari ahli materi, media, dan bahasa. Kemudian tahap selanjutnya yang tahap keempat yaitu tahap implementation atau tahap implementasi. Nah, di sini yaitu tahapan penerapan buku cerita bergambar ini dalam proses pembelajaran. Pada tahapan ini dilakukan sebelumnya itu eh, pretest literasi sains yang berarti apa namanya? Dilakukan pembelajaran yang tidak menggunakan buku cerita bergambar, kemudian setelah itu menggunakan buku cerita bergambar, baru setelah itu dilakukannya post-test literasi sains. Nah, di sana kita lihat, kita bandingkan bagaimana proses pembelajaran yang menggunakan buku cerita bergambar dan yang tidak menggunakan buku cerita bergambar. Nah, di sini juga setelah pelaksanaan proses pembelajaran, anak-anak juga mengisi angket minat belajar. Bagaimana setelah proses pembelajaran menggunakan buku cerita bergambar? Apakah anak-anak merasa tertarik, merasa perasaannya merasa senang, atau seperti apa?
Kemudian yang terakhir yaitu tahapan evaluation atau tahapan evaluasi terhadap seluruh proses pengembangan, bukan hanya pada proses pembelajaran saja. Nah, di sini seluruh proses pengembangan itu mencakup dari hasil implementasi produk, kemudian dari tahap perancangan. Nah, pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap data dari hasil penelitian, baik dari validitas ahli materi, media, maupun ahli bahasa, serta efektivitas pembelajaran yang digunakan menurut uji praktis dari guru, kemudian efektivitas dari sudut pandang siswa terhadap minatnya dan hasil literasinya. Kemudian melalui tahapan ED ini diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan produk media pembelajaran yang dikembangkan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Adapun yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian di sini saya poin menjadi 4 poin. Yang pertama subjek pada tahap rancang bangun. Subjek pada tahap rancang bangun atau pengembangan media pembelajaran itu sendiri, saya sendiri sebagai peneliti. Kemudian subjek validitas untuk menilai media dan materi serta kebahasaan itu ada dosen ahli media, ahli materi, dan ahli kebahasaan. Kemudian untuk subjek kepraktisan itu guru sendiri, dan subjek efektivitas untuk mengukur minat belajar siswa dan literasi sains itu subjek efektivitas itu siswa sendiri. Kemudian, adapun objek penelitian yang pertama yaitu pada proses rancang bangun tingkat kelayakan itu proses rancang bangun serta tingkat kelayakan, validitas dan kepraktisan dari media yang dikembangkan. Kemudian yang kedua, proses pelaksanaan pembelajaran IPAS menggunakan buku cerita bergambar tersebut atau proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu dampak atau hasil dari efektivitas produk pengembangan dalam meningkatkan minat belajar dan kemampuan literasi sains siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, dampaknya itu adalah hasil dari uji efektivitas yang dinilai oleh guru dan siswa. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan metode dan instrumen penelitian. Metode merupakan suatu teknik atau langkah yang digunakan untuk untuk memperoleh data, sedangkan instrumen adalah alat yang digunakannya. Di sini metode penelitian yang saya gunakan ada tes dan non-tes. Yang tesnya itu adalah tes untuk memperoleh data pengukuran literasi sains, dan metode non-tesnya itu ada angket yang digunakan untuk memperoleh data validitas produk, kepraktisan produk, serta efektivitas atau dari segi minat belajar siswa. Adapun instrumen yang digunakan, instrumen angket validitas media, instrumen angket validitas materi dan kebahasaan, yang selanjutnya instrumen angket kepraktisan guru, instrumen efektivitas angket minat belajar atau yang maaf, angket minat belajar yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Kemudian instrumen tes hasil literasi sains yang dilakukan pretest yang dihasilkan adalah pretest dan posttestnya. Nah, di sini pretest itu literasi tes literasi sains itu berdasarkan hasil maaf berdasarkan hasil dari proses pembelajaran yang tidak menggunakan media pembelajaran buku cerita bergambar, sedangkan posttestnya itu bagaimana eh, hasil dari proses pembelajaran dengan menggunakan buku cerita bergambar. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas produk yang dikembangkan berdasarkan aspek validitas produk, kepraktisan, serta efektivitas ya. Di sini, pada tahap pertama yaitu analisis validitas produk. Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berdasarkan pada para ahli, yaitu ahli media, ahli materi, dan kebahasaan. Analisis validitas ini dilakukan menggunakan formula Grigori untuk untuk menentukan tingkat kesepakatan antara validator terhadap kelayakan produk yang dikembangkan. Hal ini dikat hasil perhitungan dari validitas kemudian dikategorikan ke dalam tingkat validitas, yaitu sangat tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Kemudian analisis kepraktisan produk. Di sini analisis ini dilakukan berdasarkan data hasil angket respon
penggunaan yaitu dari guru. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perhitungan presentase, kemudian hasilnya ini dikonversikan ke dalam kategori kepraktisan, yaitu sangat praktis, praktis, cukup praktis, atau kurang praktis. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kemudahan penggunaan dan keterlaksanaan buku cerita bergambar dalam proses pembelajaran. Kemudian tahap yang ketiga yaitu analisis efektivitas. Analisis efektivitas produk ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan buku cerita bergambar terhadap minat belajar dan literasi sains. Di sini yang diujikan yaitu ada dua, minat belajar dan literasi sains. Kedua ini pengujian, maaf, teknik analisis datanya itu berbeda. Yang pertama, minat belajar ini dilakukan analisis secara deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata dari angket, kemudian hasil dari perhitungan rata-rata tersebut dikategorikan. Eh, Dikategorikan bagaimana dari minat belajar tersebut, dari angket minat belajar tersebut. Kemudian untuk literasi sains sendiri, analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, uji normalitas menggunakan Sapirowit. Ini uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari tes literasi sains ini berdistribusi normal atau tidak. Kemudian selanjutnya dilakukan uji period sampel t-test ya. Di sini untuk mengetahui perbedaan kemampuan literasi sains sebelum dan sesudah menggunakan buku cerita bergambar. Selain dari itu ada uji N-gain score. Nah, di sini uji N-gain score ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peningkatan kemampuan literasi sains siswa setelah diberikannya perlakuan atau setelah menggunakan buku cerita bergambar dalam proses pembelajaran. Melalui teknik analisis data tersebut, kita dapat ketahui apakah produk buku cerita bergambar yang sudah dikembangkan ini apakah telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif yang kemudian akan digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian pemaparan proposal penelitian ini. Saya tutup dengan sedikit pantun. Burung nuri terbangnya tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Bimbingan Bapak dan Ibu sangat dinanti agar tesis ini lebih berarti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.